مرحبا أهلا النوادي. Ada amalan lain juga yang diijazahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu menarik rizki juga. Apalagi kita padukan tuh istiqomah duha, kemudian ijazah yang Nabi berikan kepada Ibnu Mas'ud ini kita amalkan. Berarti kita padukan dua amalan yang fadilahnya menarik rizki, yaitu istiqomah membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Itu ijazah dari Nabi. Nabi berikan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat dan ahlul bait lainnya. Tapi riwayat populer dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada." Siapa yang istiqomah membaca surat Al-Waqi'ah di setiap malam, dia tidak akan ditimpa kesusahan, kefakiran selama-lamanya. Hadis ini riwayat sangat banyak diriwayatkan oleh para ahli hadis. Di antaranya termuat dalam kitab Musnaf Syekh Abdul Razzaq As-San'ani meriwayatkan hadis ini. Begitu juga Musnaf Syekh Abi Syaibah. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, kelahiran tahun 157 Hijriah, wafat 224 Hijriah. Ilmu tajwid beliau yang kumpulkan dalam kitab. Makanya nama beliau disebut sebagai salah satu ulama yang menyusun ilmu tajwid secara sistematis. Ilmu baca Al-Quran, tajwid, itu disebutkan bahwa beliaulah orang pertama yang mengkodifikasi ilmu tajwid. Alim, mujtahid, faqih, muhaddis, sezaman dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih tua 7 tahun, karena Imam Syafi'i lahir 150, beliau kelahiran 157 Hijriah. Berarti selisih usia 7 tahun. Ilmu tajwid beliau yang dalam kitabnya Al-Qiraat. Nah, hadis tadi keutamaan surat Al-Waqi'ah beliau riwayatkan juga di dalam kitabnya Fadailul Quran. Kemudian hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164, wafat 241 Hijriah, di dalam kitab Fadail As-Sahabah. Dan hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Sunni yang lahir tahun 280 Hijriah, wafat 364 Hijriah, dalam kitabnya Amalul Yaumi wa Lailah. Dan hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. Jadi banyak sekali ulama meriwayatkan hadis tentang keutamaan membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Di antaranya Allah jauhkan daripada faqah, kesusahan dan kefakiran. Kalau kita membaca surat Al-Waqi'ah, isinya itu berita tentang penghuni surga, penghuni neraka, dan juga hari kiamat. Lantas hubungannya apa dengan rizki? Karena mengistiqomahkan membaca surat Al-Waqi'ah berkaitan dengan masalah rizki, tidak ditimpa kefakiran, kesusahan. Apa hubungannya? Korelasinya apa kalau dalam bahasa ilmiah? Karena di dalam surat Al-Waqi'ah ada informasi tentang kenikmatan surga, dan kenikmatan surga itu adalah rizki. Maka kenikmatan surga tersebut adalah rizki. Maka dengan mengamalkan surat Al-Waqi'ah, tafaulan dengan kenikmatan surga. Di situ banyak sekali rizki-rizki yang Allah berikan kepada penghuni surga, dan juga berharap di dunia juga
kita sudah mendapatkan nikmat tersebut, tidak mengalami kesusahan. Ashabul yamin, ashabul yamin. Ya, kemudian ala sururin ala furusin mawdu'ah muttakin 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabi wa abarik wa ka'si min ma'in la yusadduna anha wa la yunjifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun ainun ka'amsali lu'lu ma'nun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima illa qila salama salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidril makhdud wa talhin mamdud wa dillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kasiratin la maqtu'atin wa la mamnu'atin. Itu semua ceritanya nikmat itu, tentang surga, kenikmatan surga. Nah, itu rizki yang terbesar. Seorang diberikan rizki terbesar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.